Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutarmadi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya terhadap materi modul 1.1, yakni tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantoro adalah bapak pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mawon karsa tutwuri handayani sedikit banyak telah banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, sebagai guru saya meyakini beberapa hal. Di antaranya, saya menganggap bahwa pengajaran sama dengan pendidikan. Saya menganggap bahwa guru adalah sumber utama kegiatan pembelajaran. Selama ini sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, baik dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya berikan. Saya menganggap bahwa peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Kemudian kegiatan belajar selalu dilaksanakan dalam kelas. Kemudian pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro melalui modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Upaya pendidik kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Yang ketiga, apa yang dapat Anda segera terapkan baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantoro adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Saya harus peka, membaca, mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya baik metode maupun bahan ajar. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang mereka senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya berkompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik.
Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya sebagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan teladan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Dan yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madya Mangun Karso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat serta tuturi handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Demikian, semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.